Halo guys, jadi balik lagi di channel yang Paras. Kali ini mau bahas Sony headphone MD ZX10 AP karena nggak ada dusnya. Sebenarnya ini udah barang lama ya. Guys, kalian lihat ini untuk meyakinkan ya. Ori atau enggak. Sebenarnya ini udah lama, 2018. Gua beli itu bulan Mei pas bulan puasa kalau nggak salah ya. Lupa gua. Dan seperti biasanya ini gue nggak ada menjelekan pihak manapun ya, atau membagus atau maksudnya tidak ada menjelekan pihak sana sini, dan ini tidak ada endorsan dari pihak pihak sana sini. Seperti biasanya sebisa mungkin dan sejujur mungkin gue ngasih taunya bersifat pribadi, dan kalau bisa mudah-mudahan sih dapat informasinya sih yang nonton ya, seperti itu. Jadi kali ini gue mau bahas yang tadi gue bilang, Sony headphone MDR ZX110 AP. Dan ini gue nggak beli online, jadi nggak bisa ngasih tahu harga, bukan nggak bisa ngasih tahu harganya, tapi nggak bisa ngasih buktinya gitu. Karena gue belinya itu pada saat di Ratu Plaza gitu. Kondisinya setelah 4 tahun tuh gimana sih ya, ini ya bisa kalian lihat sih, sampai sekarang sih ya bagus ya, kok paling kotor, lecet, wajar sih ya sampai sekarang. Terus dan gue tadinya juga nggak kepikiran untuk beli ini ya, karena kan ada yang gue kira itu orinya gitu kan. Jadi gue nggak bisa tahu tempat tokonya di mana ya. Gue kira ori, harganya sama, ternyata pas gue tanya ini ori apa enggak mas, enggak. Dia bilang ya nggak apa-apa sih, bagus, dia jujur gitu. Yang ori sih harusnya ada ininya ya, setahu gue nih, mudah-mudahan sih kelihatan ya di video gitu. Dan kalau ada suara-suara kurang jelas atau gimana ya mohon maaf ya guys gitu. Kayak gitu, yang gue tahu sih harusnya ada ini ya gitu. Terus dia busanya udah gue ganti, dan bedanya ini nantilah ya kekurangannya jatuhnya kayak gitu. Terus dia kabelnya semeteran ya kalau nggak salah, dan ini buat telepon gitu, angkat telepon. Belakang micnya kabelnya ini emang udah gue sering banget gue gulung-gulung, jadi ya gini ya, jadinya ngelapis dua gitu guys, tebel gitu sih, agak lumayan tebel lah kan tuh. Jadi dia ngelapis bagi dua gitu, dan nggak bisa diapain lagi gitu. Dan belakangnya ini dia 3 pin ya, 3 pin kan, ada yang 2 pin, 3 pin gitu. Yang gua tahu sih buat HP rata-rata 3 pin sih ya gitu. Dan dia modelnya gepeng gitu loh, dan menurut gue sih harusnya sih lebih awet dan lebih kuat sih. Makanya 4 tahun sih menurut gue wow juga sih gitu. Dan kembali ke pemakaian pribadi ya. Untuk kelebihannya ini seperti di Rusia sih dikasih tahu ini buat bass, jadi lebih ke bass dia suaranya gitu. Cuma kan gua tahu Sony ini speakernya, bukan speakernya yang gua tahu sih kan, gua nggak berpikiran merek lainnya kayak gitu, jadi gua ambil aja ini gitu. Dan waktu pada saat itu gua nggak berpikiran untuk ngambil earphone yang lain gitu, karena iseng jadi kebablasan. Dan dia di sini dia di sini ada ngasih tahu di L dan di R, unik gitu loh. Dan kemarin pun pada saat waktu itu sebelum beli ini gua cek ada juga yang mirip kayak begini kondisinya gitu, tapi suara gua nggak tahu sih. Yang menurut gua pribadi sih yang udah kalau non ori ya, KW seperti itu sih suaranya sih beda gitu guys. Terus dia kondisi di dalam headphone-nya ini ya ini guys, tipis gitu. Kalau kelihatan, mudah-mudahan kelihatan tipis gitu. Dan busanya ya busa nanti lah ya gitu kondisinya. Terus ini buat di pengaturan buat kupingnya, dia gue pakai yang 2 titik sih, 2 kali turun kan. Ini pertama sekali 2 gitu, dia sampai berapa sih, 3 4 5 6 7 8 9 10 turunan ya, 10 klikan gitulah, sama sebelahnya biasa sih gitu guys. Emang dari dulu tuh gue nyari banget headphone gitu, cuma ya udahlah, maksudnya baru dapatnya kan pada saat pas gue kerja, ya udah sekalian gitu. Terus dia di sini bisa dibongkar ya gitu.
kalau misalkan mau diapain mau dibersihin atau ada rusak sih. Tapi gua nggak pernah sih, dan sampai sekarang barangnya masih gue pakai buat ngedit, buat denger musik gitu-gitu sih ya gitu. Dan di sini dia ada bautnya, belum sih kelihatan ya guys gitu. Ini baut buat copotin ini sih harusnya gitu, dan kirinya pun juga sama. Mana sih fokusnya gitu. Yang gue tahu sih harusnya yang tadi seperti gue bilang sih, harusnya sih original sih ininya kelihatan gitu, karena ini buatannya dari Jepang, maksudnya dari Jepang langsung. Sebentar ya guys, ini gue beli, gue lupa sebutin harga lagi. Fokusnya kemana Nah, semoga kelihatan sih ya. Tadi kelihatan tuh sedikit sih, astaga. Ya pokoknya semoga kelihatan sih ya. Ini ada tulisan Jepangnya gitu loh. Bukan tulisan Jepang sih. Sebentar. Oh enggak, tulisan Jepang itu Sony Corporation apa gitu. Coba lagi. Nah, kalau kalian kelihatan tuh, nanti di pause aja ya, seperti itu. Terus dia bisa dilipat ya. Sebentar. Malah jadi setting ya, mohon maaf ya guys. Jadi dia bisa dilipat gini guys, gitu. Jadi ditenteng gini, gitu. Cuma ya faktor umur lah ya, udah mulai turun gitu. Dulu gue beli 550 apa 500 gitu, gue lupa deh. Dan dia garansi seperti biasanya 1 tahun ya, seperti itu. Dan kelebihannya menurut gue dia simple, compact, dan menurut gue pas di kuping ya. Ini kan busanya udah gantian. Terus warnanya gue juga suka sih, hitam. Dia ada putih, cuma gue belum dapat lihat warna putihnya sih ya, karena gue ngambil yang cepat aja kan, pada saat itu kan kerja juga kan. Oh ya udahlah seperti itu. Dan gue seneng sih ya waktu itu. Terus headphone-nya ada, ini bisa di play, di pause gitu, dan buat ngangkat telepon juga ya seperti biasanya. Terus setelah itu kelebihannya ya. Kekurangannya menurut gue, nah ini nih ya, gue nggak tahu pengguna Sony headphone fanatik atau gimana atau yang lainnya, ini dia mulai pudar ya. Dan kalau item tuh baret gitu, fingerprint magnet gitu loh. Karena ini gue nggak tahu warnanya bilangnya apa ya, hitamnya itu kayak hitam kaca gitu loh. Kalau mudah-mudahan tuh kelihatan sih, jadi dia ngebekas gitu loh gitu. Beda sama ini kan doff gitu kan. Terus mulai Sony-nya tuh luntur gitu kan gitu. Itu untuk kekurangan yang pertama. Dan kedua, kenapa sih, maksud gue nggak tahu semua Sony atau gimana ya, karena gue baru punya headphone lagi gitu kan. Ini emang tipis begini atau gimana gitu. Coba nanti yang paham atau yang pernah punya atau yang bekerja di bidang ini, di kolom komen ya kayak gitu. Terus ini kenapa tips ini kan. Dan ketiga yang ori tuh menurut gua ini jadi bakal kelebihan ya. Agak loncat-loncat ya, mohon maaf ya guys. Ini bahannya tuh enak banget asli guys. Bahan headphone asli tuh enak banget, lembut banget, beda sama ini. Ukurannya pun juga beda. Gua kira pas beli, ini kan gua beli di online shop ya. Gua kira ukurannya dengan sesuai ekspektasi gua gitu, sama. Dan ternyata beda. Dia lebih halus lagi. Bisa lihat deh perbandingannya. Ini yang ori, ini yang KW-nya. Gua kira sama gitu, ternyata beda. Yang enak, yang orinya tuh enakan ini gitu. Tuh, dia udah rusak gini, udah sobek, makanya gue ganti kan, sayang aja gitu. Dan gue nyari yang orinya tuh kayaknya susah ya gitu. Sama yang kiri kanannya pun juga sama gitu. Tuh, sobek-sobek gitu. Gue nggak tahu semuanya begini atau enggak ya. Cuma menurut gue sih ini busanya pun lembut banget, enak gitu. Tapi ya untuk kekurangannya ini beda di suaranya, ini lebih kecil dia gitu guys. Gitu. Jadi setelah 4 tahun ini
bukan setelah sih, menuju 4 tahun ini menurut gue sih awet dan worth it ya. Kembali ke pemakaian pribadi sih, menurut gue sih gue rekomend sih ya kayak gitu. Kenapa gue bilang rekomend? Karena dia simple, praktis. Mungkin di harga segini gue nggak tahu ya, karena gue yang adanya ini, jadi gue merekomendasikan yang ini sih gitu. Sekarang harganya iWatch gitu 120, 150 gitu yang originalnya gitu sih. Cuma ya itu, lebih kebas dia kan, seperti itu. Kalau kurang percaya sih, bukan kalau kurang percaya sih, kalian nanti bisa cek aja kok di Google-nya ZX MDR 110 AP Sony gitu, warna hitam. Dia yang gue ingat ada hitam sama putih doang, udah sisanya nggak ada lagi gitu. Gue nggak tahu yang KW ya, karena menurut gue sih kalau ya bukannya menjelekkan barang KW ya, menurut gue kalau beli KW itu nggak awet sih ya, yang seperti sering gue bilang di channel gue dan konten gue sih ya. Gue sih nyari barang tuh yang awet, bisa berlama-lama dan nanti ada lagi beli lagi gitu. Itu sih gue, daripada beli KW tapi jangka pendek gitu. Jadi kesimpulan video ini adalah menurut gue Sony headphone ZX MDR 110 HP ini adalah harga pada saat itu sih ya gue kurang tahu, yang gue bilang lagi. Jadi menurut gue sih worth sih dan rekomend sih headphone ini ya. Simple, kecil gini, bisa ditenteng kayak gitu. Dan gue sering banget gue untel sih ya. Aman aja sih sampai sekarang sih ya, karena tebel juga sih kabelnya. Menurut gue tebel, kaku gitu. Biasa kan patokan gue kan kayak earphone ya, beda sih memang. Cuma kabelnya itu gue patokannya sama punya Apple gitu. Dia tuh lebih ringkih gitu loh, lebih tipis, maksudnya lebih tipis sih, lebih cepat banget rentan rusak. Mungkin kalian bisa bisa cek di channel lain juga atau di YouTube kekurangannya juga earphone orinya Apple. Makanya gue bukan gak rekomend sih ya, cuma ya seperti yang gue ada di channel gue lindungi lagi. Jadi balik topik agak melenceng banget. Jadi kesimpulannya adalah ini headphone worth it harga pada saat itu ya. Dan yang gue punya sampai sekarang masih awet, bagus, dan ini original. Cuma ya kekurangannya seperti yang gue bilang tadi, dan videonya juga udah cukup terlalu lama ya. Semoga nonton ini, yang bagian nonton ini dapat infonya dan dapat tujuannya kayak gitu. Ada kurang lebihnya ya mohon dimaafkan ya guys, bisa di kolom komen nanti kayak gitu biar bisa improve juga. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, dan bye.